Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, nah kali ini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya pada tema 1, indahnya keberagaman. Tentunya materi-materi yang Ibu jelaskan ini adalah garis besarnya ya. Yang pertama adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung? Tapi sebelum ke situ, kita harus tahu dulu nih, apa itu paragraf. Nah, paragraf adalah suatu gagasan yang terkumpul menjadi beberapa kalimat yang berkaitan satu sama lain. Nah, di atas itu ada contoh satu paragraf. Lalu, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Ingat ya bahwa gagasan pokok itu bisa terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok yang sudah kita pelajari tadi. Di sini Ibu menyajikan contoh satu paragraf. Seperti biasanya, ketika liburan kenaikan kelas, Dayu dan adik-adiknya berlibur ke rumah nenek di Bali. Dayu selalu senang pulang ke Bali. Banyak hal di Bali yang tidak ditemuinya di Jakarta, tetapi liburan ini istimewa. Bibi dan pamannya mengajak Dayu dan adik-adiknya menyeberang ke Pulau Lombok. Wah, Dayu senang sekali. Nah, pada paragraf ini, yang menjadi gagasan pokoknya adalah Dayu dan adik-adiknya berlibur ke rumah nenek di Bali, sehingga gagasan pokoknya pada kalimat pertama. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam adalah gagasan pendukung. Selanjutnya adalah cara membuat ringkasan pada paragraf. Yang pertama adalah mendengarkan teks secara sesama, kedua menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung, ketiga mengetahui kesan umum atau pendapat kita, dan keempat adalah menulis kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan pokok. Nah, selanjutnya adalah keberagaman. Banyak sekali ya keberagaman yang ada di Indonesia. Contohnya ada keberagaman suku bangsa, ada keberagaman bahasa, keberagaman agama, dan juga keberagaman tarian. Nah, anak-anak bisa melihat sendiri ya. Di sini ada contoh tarian, yaitu ada tari merak. Nah, tari merak sendiri biasanya diiringi oleh alat musik. Nah, alat musik ini akan menimbulkan bunyi. Lalu, apa itu bunyi? Nah, bunyi adalah hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi ini sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Lalu bagaimana sifat-sifat bunyi? Yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Kedua, bunyi dapat dipadukan. Yang ketiga adalah bunyi dapat dipantulkan. Dan keempat adalah bunyi dapat diserap. Nah, selanjutnya, Bu, bagaimana sih proses terjadinya bunyi? Nah, bunyi ini berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda tadi bisa mengakibatkan udara di sekitarnya jadi ikut bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi. Nah, benda-benda yang bergetar itu akhirnya dapat menimbulkan bunyi dan sampai ke alat indera kita.
Lalu bunyi tadi bisa langsung masuk ke indera pendengar kita, yaitu telinga. Nah, bagaimana bisa kita mendengar? Nah, suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya, gendang telinga menjadi bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Selanjutnya adalah tentang segi banyak. Apa itu segi banyak? Segi banyak adalah bidang datar tertutup yang dibatasi oleh garis lurus sebagai sisinya. Nah, ini adalah gambar-gambar contoh gambar segi banyak. Sedangkan ini adalah contoh yang bukan segi banyak. Selanjutnya kita akan bahas tangram. Apa itu tangram? Tangram adalah salah satu puzzle yang berasal dari Cina, di mana satu set tangram ini terdiri dari 7 potong bangun datar. Tangram ini merupakan salah satu permainan edukatif yang bisa dibuat dari bahan-bahan yang sederhana. Nah, ini adalah contoh dari tangram ya anak-anak. Selanjutnya adalah keberagaman rumah adat. Nah, ada rumah Nuwo Sesat dan rumah Gadang. Perhatikan bentuk atapnya. Ada perbedaan besar sudut di antara kedua rumah ini. Nah, apa itu sudut? Nah, sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Ini ada beberapa jenis sudut. Yang pertama sudut lancip, yaitu 0 sampai 90 derajat. Yang kedua ada sudut siku-siku tepat 90 derajat, dan sudut tumpul 90 sampai 180 derajat, dan sudut lurus itu tepat pada 180 derajat. Lalu bagaimana Bu cara mengukur sudut? Dengan menggunakan alat busur derajat. Nah, cara mengukurnya yaitu: 1. Letakkan busur di atas sudut yang akan diukur. 2. Pastikan titik sudut tepat di atas titik tengah busur. Yang ketiga, pastikan garis dasar sudut tepat di atas garis dasar busur. Yang keempat, baca angka yang tertera dalam busur. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh sudut, yaitu sudut BAC. Lihat ya bahwa sudutnya itu mengarah ke kanan. Berarti nanti kita akan membaca di busurnya yaitu dari sebelah kanan. Nah, di sini Ibu akan menghadirkan busurnya, yaitu pada titik C itu tepat 60, sehingga sudutnya itu yaitu 60 derajat. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan jumlah sudut? Lihat ya bahwa segitiga itu memiliki total sudut 180. Mau bentuk segitiga apapun, segitiga sama sisi atau segitiga siku-siku, intinya bahwa total sudutnya yaitu 180. Sedangkan pada persegi, segi 4 yaitu 360 derajat. Ini bisa anak-anak ingat ya.
Selanjutnya, Ibu akan memberikan contohnya. Ada bangun segitiga dengan titik A, B, C. Pada sudut A sudah diketahui 70 derajat, pada sudut C 30 derajat, dan sudut B-nya belum diketahui, sehingga kita harus mencari berapa kira-kira sudut B ya. Nah, yang kita ketahui bahwa jumlah ketiga sudut segitiga itu harus 80. Sedangkan yang baru kita ketahui adalah titik A atau sudut A itu 70 derajat dan juga sudut C itu 30 derajat. Jadi yang baru kita ketahui adalah 100 derajat. Sehingga kurangnya yaitu berapa? Ya, benar, 80. Sehingga pada titik sudut B yaitu sudutnya adalah 80 derajat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. Nah, gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat, di mana bagian tubuh tertentu akan bergerak dan juga berpindah dari tempat asal ke tempat yang baru. Contohnya seperti yang ada di gambar. Ada contoh melangkah dan berlari, kemudian juga berlari dan melompat. Selanjutnya adalah gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Jadi hanya bergerak tapi di tempat yang sama. Seperti contoh pada gambar ini, ada melempar bola kasti. Hanya tangan yang bergerak tapi tidak disertai dengan perpindahan tempat. Dan yang contoh kedua adalah membungkuk dan menekuk.